Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi teman-teman sekalian yang masih setia dengan program kita Anak Kasus Cyber dan dengan materi CompTIA Network Plus exam number N10 ya, 008 ya, N10-008. Nah, ini kita sambung ke ini ya, materi kita ya. Kemarin terakhir materi kalau nggak salah saya itu di lesson 7 ya. Nah, kita hari ini coba bahas 3 lesson ya. Lesson 8 explaining network topologies and types ya. Ini gampang banget ya. Bagi teman-teman mungkin saya mute-kan dulu ya, mute-kan dulu ya. Biar ini nanti baru kita ada apa tanya jawab ya. Kemudian ya. Oke. Jadi lesson 8 explaining network topologies and types. Di sini kita akan membahas mengenai bentar. Ya, mengenai explaining network topologies and types ya. Objectives ada 3 ya. Pertama explain network types and characteristics. Kemudian 2 explain tiered switching architecture, sama yang ketiga explain virtual LANs ya. Itu 3 objektifnya. Objektif topik 8A explain network types and characteristics. Nah, pertama kita bahas dulu client server ya, client server versus peer-to-peer network ya. Nah, di client server itu ada yang namanya server ya. Server itu satu komputer yang memang diperuntukkan untuk membagikan services ya. Server makes network application and resources available. Jadi application dan resources itu diperuntukkan bagi klien. Jadi network application dan resources. Nah, itu. Jadi dia yang memberikan aplikasi dan resources. Kemudian client consume the services provided by servers. Klien mengkonsumsi services yang disediakan oleh server. Nah, kemudian ada yang namanya client server. Client server adalah machines which are dedicated to client or to server role. Jadi ada satu client ada satu server dan beberapa client atau mungkin beberapa server dengan beberapa klien ya. Nah, client server ini butuh yang namanya centralized administration ya. Jadi sentralisasi dari sisi administrasinya ya. Oke, nah itu client server ya. Jadi harus ada minimal satu server, satu klien minimal ya. Nantinya bisa beberapa server dan beberapa klien ya. Nah, kemudian ada istilah peer to peer ya. Peer to peer ini adalah machines that can be configured both client and server roles. Jadi peer to peer itu bisa dua-duanya, bisa klien, bisa server roles ya. Nah, tapi kebanyakan di peer to peer administration is decentralized. Administrasinya decentralized, tidak terpusat. Kalau decentralized kan ya masing-masing ya. Masing-masing tidak terpusat. Oke. Ya. Nah, kemudian kita lihat network types ya. Ada beberapa jenis network types. Ada yang namanya local area network. Ini biasanya untuk home, residential network, small office, home office, SOHO ya. Untuk yang masalah yang di rumahan ya. Kemudian ada yang namanya small and medium size enterprise. Nah, ini biasanya kalau small and medium size enterprise atau SME, dia biasanya networknya lebih besar ya. Network with hundreds and thousands of servers and client. Jadi bisa ada beberapa ratus atau beberapa ribu server dan klien. Atau mungkin contohnya campus area network untuk di kampus. Dan biasanya ada yang namanya data center. Ya, data center itu adalah pusat data, ya, di mana banyak server di situ. Nah, kemudian ada yang namanya wide area network. Wide area network ini biasanya untuk koneksi keluar. Misalnya contoh kita ke internet itu pakai wide area network. Atau mungkin kantor cabang ke kantor pusat itu menggunakan koneksi wide area network. Contoh sederhananya adalah metropolitan area network yang dimana ya pasti ada networknya besar ya, luas. Nah, kemudian ada yang namanya personal area network. Personal area network ini simple banget.
Ini koneksi kita komputer dengan HP itu udah masuk personal area network. Koneksi HP dan komputer atau HP ke HP lain atau komputer ke komputer lain yang ada di jaringan kita lokal ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari network topology. Network topology ini ada dua jenis ya. Ada yang namanya physical topology, is the placement of nodes and media links between them. Ya, jadi kalau physical topology itu topologinya untuk menampilkan informasi mengenai penempatan dari nodes. Nodes itu bisa berupa hardware, hardware, bisa berupa host, bisa berupa server, client, dan perangkat-perangkat jaringan yang lain. Ya. Dan koneksinya, koneksinya. Nah, kemudian ada yang namanya logical topology. Logical topology ini biasa menampilkan flow of data, ya, aliran data. Nah, kemudian ada yang namanya point-to-point topology, di mana point-to-point topology ini menampilkan koneksi antara satu node dengan node yang lain atau minimal dua nodes, ya, dengan menggunakan media tertentu, misalnya Ethernet atau yang lain, ya, bisa full duplex atau half duplex, ya, terserah, ya. Nah, kemudian untuk topologi yang lain itu ada beberapa, misalnya contoh ada star topology, ya. In star topology, each node is connected to a concentrator over dedicated network media. Nah, ini ya, kalau star topology, ya. Jadi satu connect ke beberapa. When nodes transmit the signal is sent over the network media to concentrator. Kemudian the concentrator forward signal to other nodes. It may do this by repeating the signal to all nodes working as logical bus topology. Ya, nah ini star topology seperti ini. Ya. Nah biasanya paling banyak ya ini ya digunakan. Kemudian ada namanya mesh topology. Ya, fully connected mesh network. Each node has a point-to-point link with every other nodes. This requires exponentially more links. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya ring topology. Ring topology, ya, in a ring network, each node is connected to its neighbor in a closed loop. Ya, ini. Nah, kemudian ada yang namanya bus topology. Zaman dulu masih paling banyak nih yang menggunakan ini. Bus topology. Ya. In a bus network, each node connect to a shared medium such as a trunk cable. Ya, itu. Oke. Oke, kita sambung lagi ke next-nya. Hybrid topology. Nah, yang paling sering sih digunakan di hybrid ya. The different logical and physical topologies, ya, biasanya switch Ethernet is a logical bus but physical star. Ya, jadi secara logikal dia bus tapi sebenarnya secara fisikal dia star, ya. Nah, kemudian ada yang namanya star wired ring. Jadi ada ring yang maksudnya star wired ring itu maksudnya kabel yang kalau kita lihat dari penempatannya itu kayak model ini ya, kayak model bintang. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya hierarchical hybrid topology. A hierarchical topology establishes parent and child communication relationship between layer in the hierarchy. Ya, ya macam-macam ya. Hierarchical star, ada hierarchical star mesh, star of stars atau star with rings, ya. Nah itu. Ya simple banget sih ya. Jadi ada client server versus peer-to-peer, ada network types, ada network topology, star topology, mesh topology, ring topology, bus topology, dan hybrid topology. Ya, itu. Jadi ada beberapa jenis topology di sini. Nah, kemudian masuk ke topik 8B, explain tiered switching architecture. Kita lihat di sini ya. Ini contoh sederhana dari three-tiered network hierarchy. Di mana kalau three-tiered ini ngikutin Cisco ya, ada yang namanya access atau edge layer, ya. Edge layer, di mana di edge layer atau access layer ini ada workgroup, switches, connect, and system. Nah ini. Jadi yang paling tinggi sih sebenarnya core layer ya. Jadi itu disebut dengan network backbone. Ya kalau kita lihat di sini ya core itu yang paling atas, paling tinggi dari internet, ada wide area network router atau firewall, baru ada yang namanya layer 2 switches di core. Jadi di core layer ini disebut dengan network backbone.
Biasanya kalau network backbone itu dihandle oleh ISP atau Internet Service Provider. Ya. Kemudian ada di layer kedua ada yang namanya distribution or aggregation layer, di mana di sini ada switching and routing. Kemudian ini terdiri atas layer 3 switches juga, fault tolerant links between access block and cores, dan kemudian ini nah kalau layer 3 ini biasanya di perkantoran biasanya ya. Nah, dia pasti mereka minimal harus ada yang namanya layer 3 switches karena kan ada routing and switching di situ ya. Sedangkan access layer atau edge layer itu yang paling bawah, di mana dari layer kedua disebut dengan distribution layer itu dia connect ke switch yang nantinya terkoneksi ke workstation yang ada di perkantoran atau di rumah, seperti itu kira-kira ya. Minimal ada 3 layer ya. Jadi layer pertama adalah access edge layer yang paling bawah ya. Kemudian ada distribution, ada core layer. Ya. Nah, kemudian kemarin sudah sempat kita bahas mengenai STP. STP itu sebenarnya adalah Spanning Tree Protocol. Ya. Spanning Tree Protocol ini sebenarnya dipergunakan oleh switches untuk prevent switching loops. Ya. Karena switching loop ini sering terjadi karena beberapa hal ya sebenarnya. Jadi kalau Anda baca-baca, kenapa sih sebenarnya switching loop itu terjadi? Itu karena switch itu bingung mau forward atau mau forward atau listen atau apa ya. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya switching loops ya. Nah, Spanning Tree Protocol ini didesain untuk menghandle masalah switching loops. Ya, di mana dia akan mendesignate a single active path from any one device to the root bridge. Jadi ada yang namanya root bridge. Nanti ada salah. Dan contoh dari 3 switches ini A, B, C, ada satu yang akan dipilih sebagai root bridge. Nah, dari root bridge itu akan diatur multiple path-nya, ya, yang nantinya digunakan untuk mengatur siapa duluan yang ngirimin data atau ngirimin frames, ya, bukan data ya, sorry, frames. Ya. So, multiple path between switches or bridges provide fault tolerance. Jadi kalau kita pakai minimal 2 atau 3 switches itu bisa membuat sistem yang namanya fault tolerant. Jadi tidak, kalau satu mati yang lain bisa take over. Nah, kemudian but multiple path allows infinite loop as Ethernet has no TTL. Ya, jadi kadang-kadang terjadi infinite loops. Ya. Nah, STP itu didesain untuk menghandle masalah loop ini. Nah, kalau kita pakai Cisco router misalnya, ini kita bisa setel konfigurasinya menggunakan spanning tree ya. Jadi ada yang namanya spanning tree ya. Spanning tree protocol configuration ensure selection of the appropriate root bridge, devices exchange bridge protocol data unit (BPDU) to determine topology. Kemudian network is converged when all bridge port are blocking or forwarding. Jadi itu tadi kadang-kadang terjadi masalah yang mana yang blocking, yang mana forwarding. Nah itu makanya ada loop. Nah, kemudian ada yang namanya rapid STP, dia paling baru ya. Ya, RSTP IEEE berbasis IEEE 802.1W ya. Reduces outages ya. Jadi spanning tree itu harus dikonfigur supaya infinite loop-nya nggak bakalan terjadi ya. Nah, kemudian ada masalah-masalah yang berhubungan dengan switching loop juga ya, switching loops dan broadcast storm. Switching loops can be catastrophic as there's no time to live to expire a frame. Nah, kemudian ada yang namanya broadcast storm. Broadcast storms occur when switches keep receiving the same broadcast and rebroadcast them continually and also start flooding unicast traffic. Ya, karena switch itu sebenarnya kan dia harusnya unicast ya, tapi karena ada broadcast storm dia akan menerima frame yang sama dan akan membroadcast ulang. Nah, itu terjadi namanya broadcast storm. Ya. Classic cause is to bridge two ports with a misplaced patch port. Jadi yang problem utamanya ya, classic cause-nya adalah melakukan bridging 2 port dengan port atau patch port yang berbeda atau salah. Ya. Nah, kemudian biasanya kita melakukan troubleshooting dengan memverify apakah STP itu berjalan dengan benar. Karena kan STP digunakan untuk menghandle masalah looping itu, infinite loop tadi. And verify configuration and interconnections ya. Nah, jadi di sini kita belajar tentang tiered switching architecture yang paling umum digunakan menggunakan misalnya Cisco
three-tiered network hierarchy. Ada core, ada distribution, ada access. Ya. Nah, kemudian kita juga kenal namanya STP dan ada konfigurasinya, dan kemudian kita bisa mengkonfigurasi STP untuk menghandle masalah switching loop dan broadcast storm. Ya. Oke. Nah, kemudian di topik 8C yang terakhir di lesson 8 itu explain virtual LAN. Nah, kalau ditanya apa gunanya virtual LAN? Virtual LAN itu digunakan untuk melakukan segmentasi supaya network yang besar luas itu bisa dipecah-pecah menjadi network yang kecil. Ya. Nah, virtual LAN break up broadcast domain. Jadi ini juga menggunakan teknik di mana virtual LAN ini akan membreak up atau memecah broadcast domain. Virtual LAN juga memfilter traffic between VLAN segment using access control list. Jadi kita bisa pisah-pisahkan, misalnya ada LAN untuk accounting, ada VLAN untuk human resources, ya, ada VLAN untuk marketing, ada VLAN untuk management dan sebagainya. Ya. Kemudian jadi kita biasa kontrol segmennya menggunakan access control list. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan VLAN itu untuk memprioritize traffic invoice VLAN. Jadi VLAN itu bisa dipecah, ada untuk VLAN, ada untuk VLAN untuk data, ada VLAN untuk voice. Ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan VLAN ini dengan cara static assignment namanya. Set VLAN ID as part of switch port interface configuration. Ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan dynamic assignment, mempermudahkan atau memanfaatkan MAC address, ya, and assign by authentication. Ya, itu. Konfigurasinya tidak terlalu dibahas di sini ya. Kalau pakai Cisco tuh bisa disetel ya. Bisa kita ketik, kita bisa bikin ada VLAN server, ada VLAN client, kemudian kita bisa setel nama VLAN-nya, kemudian port yang nantinya termasuk VLAN. Misalnya contoh, saya maunya port 1, 2, 3, 4 itu member dari VLAN 1 atau VLAN 100 misalnya. VLAN 100 itu untuk sales. Ya, kita bisa setel di situ. Nah, kemudian ada yang namanya trunking and IEEE 802.1q. Ya. Nah, trunking ini sebenarnya adalah teknik di mana kita kalau mau mengkoneksi switch dengan switch yang lain, kita harus pakai namanya trunk port. Ya. Switches interconnected via trunk link. Jadi interkoneksi dari switches itu menggunakan yang namanya trunk link. Ya. Bentar ya. Oke. Ya, kemudian ya, jadi untuk mengkoneksi beberapa switch atau switches ini kita menggunakan trunk links ya. Kita bisa ambil salah satu port aja yang ada di switch itu. Kemudian VLAN ID information might need to be transported across trunks ya ini. Jadi kalau kita pakai VLAN ID kan kita menggunakan beberapa switch ya. VLAN ID-nya kan harus ditransport atau dipindahkan dari satu switch ke switch lain. Nah, kita biasa menggunakan yang trunking protocol. Misalnya contoh 802.1q frame format used on trunks to store VLAN ID. Jadi ada satu protokol namanya 802 ya 802.1q. Dia yang bisa digunakan untuk trunking ya, yang akan menyimpan VLAN ID ya. Kemudian ada yang namanya tag and untag ports ya. Tag and untag ports ini berhubungan dengan host or access port. Ya, kemudian switch assign tags not end system. Jadi kalau kita biasanya mengkonfigure switch, kita biasanya men-assign tags ya, tags pada port tertentu, bukan end systemnya atau si client atau host tertentu ya. Nah, kemudian ada yang namanya tag port.
Tag port ini adalah biasanya kita setel untuk trunneling, ya. Also used by virtualization host, ya. Kadang-kadang bisa digunakan untuk virtualisasi, ya, host virtualisasi juga. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa ngatur voice VLAN, ya. Ada yang namanya VoIP, Voice over IP, bandwidth and latency requirements, ya. Voice VLAN allows VoIP handset to share physical port with PC. Nah, itu. Jadi bisa sharing physical port dengan PC. Kemudian handset operates a two-port switch. Ya, kalau kita pakai handset, ya, untuk telepon dia bisa beroperasi dalam dua port switch, ya. PC data send as untagged frames, VoIP data send as 802.1q in voice or auxiliary VLAN, ya. And switch assign PC data to one VLAN and VoIP data to another. Jadi kita bisa pisahkan yang mana untuk data, yang mana untuk voice, ya. Oke, itu aja sih untuk yang review activity virtual LANs, ya. Jadi kita bisa bikin VLAN untuk masing-masing departemen misalnya. Dan tiap VLAN itu punya member port-port tertentu, misalnya port 1, 2, 3, 4, 5 belongs to misalnya VLAN 100. VLAN 100 itu misalnya sales atau marketing, ya. Termasuk adanya trunking and IEEE 802.1q yang digunakan untuk koneksi antara switch atau switches, ya. Termasuk juga ada tag and untag port. Kalau tag port itu digunakan untuk trunneling, kalau untag itu biasa untuk akses, ya, atau untuk ke koneksi ke host aja, ya. Termasuk juga tadi ada kita bahas tentang voice VLAN, ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan sementara ini? Silakan. Kalau tidak ada, secara summary kita udah pelajari beberapa hal di sini, ya. Pertama masalah topology, kemudian kita belajar tentang apa tadi kita lihat types, ya. Jadi network types, characteristics, tiered switching architecture, three tier, ya. Jadi ada core, distribution, dan access. Kemudian terakhir kita belajar tentang virtual LANs, ya. Oke. Ya, kalau tidak ada, saya lanjut dulu ke lesson berikutnya. Ya. Lesson berikutnya adalah lesson 9, yaitu tentang explaining transport layer protocols. Di sini kita ada dua objectives, compare and contrast transport protocol sama use appropriate tool to scan network ports. Ya, kita lihat topik 9A, compare and contrast transport protocol. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, transport layer ports and connection. Ya, pertama identify individual application as port numbers. Jadi setiap aplikasi itu punya port numbers, ya. Nah, kemudian dijelaskan bahwa ada yang namanya socket, ya. Biasa socket itu berhubungan dengan source IP plus port bound to software process. Jadi ada IP-nya, source-nya apa, kemudian port yang berhubungan dengan software process itu sendiri, ya. Misalnya klien connect ke server, dia akan connect, misalnya contoh nih, klien 192.168.1.1 connect ke misalnya 192.168.1.254. Nah, ke port tertentu misalnya port 80 atau 143. Nah, si klien akan connect ke port yang bersangkutan 80 atau 143 itu dengan menggunakan dynamic port biasanya. Ya. Nah, connection di sini client IP and port connected to server IP and port, ya. Jadi masing-masing itu punya port. Jadi si klien akan connect dengan menggunakan port yang dynamic, ya, dinamis, ya, bisa port berapa aja. Kemudian dia akan connect ke server. Nah, ini koneksi dari klien ke server, server to client itu disebut dengan three-way handshake, ya. Jadi ada sync, act, dan acknowledge, ya. Nah, kemudian di protokol kita ada yang namanya transmission control protocol. Connection oriented guaranteed delivery. Ya. Nah, TCP itu connection oriented guaranteed delivery. Jadi kalau kita ngirimin satu paket
ya ke target tertentu, dia akan kasih tahu kita apakah paket itu diterima atau tidak. Ya. Segments and header field to track sequence acknowledgement. Jadi ada segments with header fields yang digunakan untuk melakukan tracking terhadap sequence dan acknowledgement-nya. Ya, nah ini disebut dengan tadi saya katakan ada yang namanya handshake. Jadi three-way handshake itu adalah koneksi dari client sync. Server akan balas dengan sync act, kemudian klien akan balas lagi dengan acknowledge. Ya. Nah, three-way handshake itu menyatakan bahwa ada koneksi dari klien ke server, ya, establish connection. Nah, contohnya di sini di TCP di gambar sebelah kiri, TCP port dari IP local address 10.1.1.0.100 port number 49764 connect ke 10.1.0.192 ke port 3000. Itu establish. Establish artinya dia udah melakukan three-way handshake. Kemudian ada yang namanya graceful tear down, di mana di situ ada beberapa istilahnya kalau di itu tuh flag. Ada fin act. Nah itu graceful tear down. Jadi fin itu finish ya, acknowledge itu acknowledge ya, menerima. Atau bahkan dia bisa melakukan termination. Jadi ada sync dari klien, kemudian server mengirim tidak mengirim sync add, tapi mengirim fin atau mengirim RST, disebut dengan session termination. Ya, gitu. Nah, selain TCP ada yang namanya UDP. UDP itu disebut dengan User Datagram Protocol. Ya, ini disebut dengan connectionless protocol, non-guaranteed communication. Jadi kalau dia ngirim data, kalau ngirim paket, nggak jelas apakah paket itu terkirim atau tidak ada garansi. Peer header fields required used by protocol that can tolerate loss or out of order packet. Jadi kalau TCP itu digunakan oleh aplikasi kebanyakan dan itu guaranteed, jadi nggak ada yang namanya delay. Ya, sebenarnya sih delay sih ada ya. Mungkin tidak ada yang namanya paket tidak tersampaikan. Tapi kalau UDP ini agak berat ya, karena dia cuma taunya ngirim. Ya, masalah terima atau tidak itu urusan application layer. Nah, untuk contohnya TCP ini, kalau TCP banyak yang digunakan. Saya tulis TCP port 80, port 143, 445 dan seterusnya. Itu adalah TCP semua guaranteed ya. Kalau untuk UDP kayak model apa ya, SNMP ya, SNMP Simple Network Management Protocol atau DNS itu mereka menggunakan yang namanya UDP ya, User Datagram Protocol ya. Nah, ringan sih dia, lightweight ya. Nah, ini adalah beberapa contoh TCP and UDP ports ya. Ya ini nggak perlu terlalu dihafalkan ya. Nanti di security sih biasanya ditanya. Oke, jadi jadi kita udah bahas tentang TCP, kita bahas TCP handshake, tear down, sama UDP ya, dan common TCP and UDP ports. Oke. Nah, di topik 9C ya, kita akan masuk di use appropriate tool to scan network ports. Nah, biasanya untuk kita melakukan host and topology discovery untuk memaksimais network visibility, ya bisa ngelihat dari sisi logical and physical structure atau bahkan lebih ke logical ya. Kita biasa menggunakan IP scanners ya. Ini adalah standalone tools ya. Biasanya kita biasa menggunakan juga tool yang biasanya untuk melakukan IP address management atau IPAM ya. Dan biasanya kita ngelihat statusnya apakah dia up ya. Kalau up status kita bisa pakai ping, kita pakai tool seperti ARP atau traceroute. Kemudian kita juga bisa menggunakan Simple Network Management Protocol atau SNMP dan bisa melakukan query terhadap DHCP atau DNS. Ini beberapa tool yang nantinya bisa digunakan untuk melihat apakah statusnya itu up atau tidak di protokol tertentu, di host tertentu. Nah, seperti sebelah kanan ini ada namanya Angry IP Scanner yang digunakan untuk melihat apakah host itu aktif atau hidup atau tidak. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan Nmap. Nmap ini ada dua versi. Versi GUI-nya namanya ZenMap, ya. Ada yang basisnya text based ya, berbasis teks. Namanya Nmap ya. Nah, ZenMap itu versi GUI-nya, grafiknya. Nmap itu sendiri adalah versi teksnya ya. Selain itu kita juga bisa menggunakan tool-tool lain seperti misalnya Netstat ya.
NetStat ini akan menampilkan laporan mengenai local port status seperti TCP, UDP, ya. Kemudian menampilkan local IP, port, remote IP, and port ini bisa digunakan juga ya. Nah, kemudian state-nya, listening, establish, dan seterusnya. Ya. Nah, di beberapa opsi yang bisa ditampilkan, misalnya kita bisa netstat -i misalnya, ya, atau menggunakan beberapa opsi yang lain untuk skip name resolution, show process, report statistik, atau kita juga bisa menggunakan versi Linux-nya, misalnya netstat -i, ya, dan seterusnya, ya. Oke. Oke, ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan beberapa tools seperti IP route to SS netstat ya untuk menggantikan command seperti netstat ya. Ya, kalau untuk remote port scanner sangat digunakan sangat diusulkan untuk menggunakan disarankan untuk menggunakan Zenmap atau Nmap ya yang akan menampilkan report port status from a remote host ya dengan scan type beberapa jenis ya pakai hub open, full connect, UDP dan sebagainya. Ini untuk remote ya. Kalau kita internal aja kita bisa ketik aja netstat -aon ya untuk menampilkan port yang ada di di PC kita ya. Nah, Nmap ini remote port scanners ini seperti Zenmap atau Nmap itu bisa menampilkan host dan service-nya. Ya, kita akan bisa kelihatan service-nya apa. Misalnya seperti sebelah kiri ini kelihatan TCP port 25 itu open, state-nya open, service-nya SMTP ya dan seterusnya ya. Nah, kemudian selain itu juga Anda bisa menggunakan Wireshark. Contohnya Wireshark sebagai protocol analyzer yang mendecode frames captured by sniffer, ya, bisa menampilkan live data dan beberapa reconstruct TCP stream dan sebagainya. Jadi banyak tool yang sudah tersedia ya, dan melakukan analisa terhadap traffic statistics ya per host atau per protokol. Ya. Nah, tadi kita udah review sedikit mengenai port scanning dengan menggunakan IP scanners ya, bisa pakai Angry IP atau banyak sih toolnya ya di internet tuh banyak sekali. Atau menggunakan Nmap untuk remote port scanners dan netstat untuk local host dan local ports. Kemudian kita bisa menggunakan protocol analyzer seperti contohnya Wireshark ya. Oke. Nah, secara summary ya kita udah belajar tentang apa tadi? Compare and contrast ya. Jadi kita belajar tentang TCP, kita belajar tentang UDP, kemudian kita juga belajar tentang tool yang bisa digunakan untuk melakukan scanning terhadap port dan memberikan informasi mengenai port yang terbuka di host kita gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Untuk kalau mengamankan switch bukan pakai VLAN, ya itu kalau VLAN itu untuk mengamankan network, bukan switch. Kalau untuk switch itu pengamanannya Anda harus kasih password dan beberapa settingan atau konfigurasi yang lain. Kalau VLAN itu untuk jaringannya, bukan untuk switch-nya. Ya. Nah, kemudian saya akan tampilkan nanti saya kasih exercise ya. Oke. Nah, materi terakhir hari ini itu lesson 10 explaining network services. Nah, di sini ada 3 objectives, explain the use of network addressing services, explain the use of name resolution services, dan kemudian ada configure DNS services. Nah, topik 10A, explain the use of network addressing services. Nah, ada yang namanya Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Nah, DHCP ini adalah service yang dijalankan oleh server ya untuk mengalokasikan IP addresses ya, memberikan IP addresses dan mengalokasikan IP addresses untuk klien supaya klien itu gampang dapat IP, nggak perlu harus setel. Kalau kliennya cuma 10 20 gampang pakai static ya kita bisa manual satu-satu. Tapi kalau kita punya 1000 klien kan susah ya untuk ngeset ininya, untuk ngeset IP-nya ya. Nah, jadi digunakanlah DHCP. Nah, kalau di switch itu ada settingan
ya, kita tinggal masuk aja ke switch, itu ada DHCP server configuration ya, tergantung apakah dia berbasis appliance atau network operating system. Nah, kemudian biasanya kita setel scope-nya. Ada scope itu adalah range of IP addresses available to lease to clients on a particular subnet. Kemudian defined by start and end IP addresses and net mask. Nah, kemudian kadang-kadang kita membutuhkan juga yang namanya redundant DHCP services ya. That should use non-overlapping address pool. Jadi kadang-kadang kita butuh minimal 2 DHCP services supaya bisa membantu penugasan dari DHCP server yang asli. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian di DHCP itu banyak opsi. Ada opsi-opsi untuk misalnya list time, ya, untuk berapa lama klien itu bisa nyimpen address-nya. Kemudian ada opsi-opsi yang lain seperti misalnya kita setel default gateway, IP addresses on the DNS server, DNS suffix-nya, kemudian ada time synchronization, ya, file transfer dan sebagainya. Nah, scope itu bisa server option sama scope option itu bisa disetel, tergantung. Misalnya contoh, kita bisa setel option untuk default gateway. Jadi begitu dan DNS misalnya, begitu si klien dapat IP, dia akan dapat IP yang berhubungan dengan address-nya sendiri, plus ada IP untuk DNS server sama default gateway-nya. Nah, kemudian kita bisa setel juga DHCP untuk reservation, ya. Reservation itu kayak model kita reserve lah ya, static assignment and exclusion ya. Kita bisa setel, oke, untuk server A, B, C kita bisa setel, oke, static IP-nya adalah ini dan A, B, C. Nah, itu kita static address assignment itu maksudnya yang menetap ya, yang selalu nempel di server yang bersangkutan atau host yang bersangkutan. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya MAC atau IP reservation ya, berbasis MAC atau berbasis IP. Atau bahkan kita menggunakan automatic allocation ya, lease any IP address from the pool to the same client persistently ya. Nah, kemudian kadang-kadang kita butuh yang namanya DHCP relay and IP helper ya. Ini biasanya digunakan untuk merelay DHCP itu, kalau terutama yang kalau seandainya kita pakai beberapa segmen ya. Kita menggunakan DHCP relay agent ya. Compliant router supaya nantinya yang kita setel di server itu bisa di forward responses dari server ke klien ya. Nah, kemudian kalau di Cisco itu namanya IP helper ya. Cisco command supporting operation of DHCP relay can forward various type of broadcast traffic, not just DHCP ya. Nah, kalau untuk DHCP versi IP version 6 itu agak sedikit berbeda ya. Nah, ini mungkin saya skip lah ya karena kita jarang menggunakannya ya. Sementara ini Anda boleh baca-baca tentang DHCP versi 6 untuk DHCP V6 IP ya. Jadi di sini kita udah belajar tentang DHCP, konfigurasinya, options-nya. Ini harus ada praktikum sih sebenarnya, nanti kalau ada waktu kita bisa kotak-kutik lah ya. Saya kebetulan belum ada siapin server ya. Jadi sementara teori dulu ya. Oke, sebentar saya izin ke ini ya, toilet sebentar ya. Saya Oke. Nah, kemudian topik 10B itu explain the use of name resolution services ya. Kalau tadi masalah DHCP itu ngurusin IP, sedangkan name resolution services itu digunakan untuk mentranslasikan antara nama ke IP atau kebalikan ya. Nah, ada yang namanya host name and fully qualified domain name. Host name itu biasanya merepresentasikan satu host tertentu ya. Kemudian kalau yang namanya fully qualified domain name itu host name plus domain suffix-nya. Misalnya contoh server 1 ya, server 1 misalnya abc.com. Nah, itu adalah fully qualified domain name. Nah, domain suffix-nya biasanya adalah domain name misalnya abc.com atau microsoft.com ya, atau comtia.org. Nah, bisa terdiri atas subdomain juga. Misalnya contoh subdomainnya engineering. Misalnya ada server di engineering, berarti kita pakainya server 01.engineering.abc.com atau .microsoft.com ya. Nah, naming rules-nya adalah host name must be unique within domain ya. Jadi host name-nya harus unik. Labels separated by period. Jadi labelnya dipisahkan dengan tanda titik ya. Maximum length of 253 characters overall and 63 characters per label, including periods. Ya. Nah, itu. Jadi tadi contohnya tadi itu ya.
server 01 ya, server 01.engineering.microsoft.com. Nah, itu fully qualified domain name. Nah, kemudian ada yang namanya domain name system. Ini hierarchical distributed database of name resource records. Root domains contain 13 servers, ya. Top level domains TLDs managed by ICANN and regional registries. Ya, itu di manage sama ICANN. Ya, itu international numbering ya. Kemudian domains can be registered within an appropriate TLD. Ya, kayak model .org, .net, .com, .co ya, seperti itu. Jadi ada namanya TLD. TLD itu top level domain seperti UK, net, com itu top level atau org misalnya. Kemudian di bawahnya bisa ada domain, misalnya 515 support itu domain, domainnya. Kalau subdomainnya misalnya corp atau misalnya engineering. Ya. Nah, jadi kalau kita untuk menampilkan informasi mengenai fully qualified domain satu PC itu kita namanya pc.corp.515support.com itu udah fully qualified domain. Atau www.515web.net itu juga sama, namanya fully qualified domain system. Fully qualified domain name. Nah, kemudian ada yang namanya name resolution. Nah, name resolution ini digunakan untuk translate name to IP atau kebalikan IP to name. Karena kan kalau kita misalnya contoh, saya ping www.google.com ya. So, misalnya saya ping google.com. Nah, dia kan otomatis menanyakan sama si local name server dulu mengenai namanya. Ya, ini ada proses di dalam gambar ini adalah proses dari klien itu. Misalnya contoh client queries www.515web.net. Ya, kemudian local name server is not authoritative for ini. Maksudnya dia tidak punya hak atau tidak tahu tentang 515web.net and does not have a cache record. It is configured to perform recursive query and so contact the root server using a pre-configured list of IP addresses. Nah, local server nggak tahu, dia akan ngirim ke root dulu, ya. Root server is not authoritative for record, but returns the server for the .NET TLD. Nah, baru yang menghandle nanti bukan root tapi .NET TLD dulu, ya. .NET TLD baru mundur ke 515web.net name server. Ya, ini berarti authoritative itu artinya dia tahu bahwa nama server itu ada di tempat dia gitu loh. Nah, itu. Jadi pada akhirnya nanti si klien akan dapat informasi mengenai ini IP address dari www.515web.net itu adalah misalnya 202 sekian kayak gitu ya. Itu proses name resolution ya. Nah, kemudian di dalam DNS yang menyimpan database itu ada namanya resource record. Resource record itu macam-macam. Ada yang namanya SOA, Start of Authority, yang biasa berhubungan dengan primary DNS server, ya, that is authoritative for the zone. Kemudian ada yang namanya name server. 2 or more NS records are usually configured for redundancy. Ya, kemudian ada primary, ada secondary. Ya. Nah, kemudian selain itu juga ada host record yang lain seperti IP version 4 host itu A, IP version 6 itu AAAA 4As, kemudian canonical name, ya, canonical ini sebenarnya alternative name ya. Ya, misalnya contoh www, nah itu canonical name. Ya, www, nah itu canonical name dari misalnya server 01 kayak seperti itu kira-kira ya. Selain itu juga ada mail exchange MX untuk menampilkan email server pada satu domain tertentu, atau SRV, identify host record that is providing a particular network service or protocol. Kemudian ada TXT, stores any free form text that may be needed to support or other network services. Termasuk juga untuk reverse lookup, ya, kalau tadi kan nama ke IP. Kalau IP ke nama kita menggunakan yang namanya PTR, ya, reverse lookup, ya. PTR itu resolve IP address to host name. Ya, atau terus kita juga punya yang namanya in-addr ARPA domain, ya, dan IP6 ARPA domain. Ini untuk reverse ID-nya lookup-nya, ya, supaya kita bisa translate dari IP ke name. Ya. Nah, ini adalah yang kita bahas tentang name resolution services. Jadi name resolution services adalah services yang memberikan service
yang berupa translasi dari fully qualified domain name atau host name, misalnya itu tadi FQDN ke IP address dan sebaliknya, ya. Dan kemudian kita juga belajar bahwa di dalam DNS itu ada banyak records ya yang disimpan untuk melakukan translasi. Nah, kemudian di topik terakhir itu tentang 10 configure DNS services. Nah, ini DNS service itu jalan di port UDP port 53 dan TCP port 53. Kemudian DNS server configuration itu ada namanya primary, ada secondary, ada cache, ada authoritative atau hold zone record ya. Jadi kita bisa setel zone-nya ini ya. Kemudian kita bisa melakukan konfigurasi untuk DNS caching untuk menghandle masalah time to leave. Biasanya ini berhubungan dengan koneksi sih ya. Sama server client server versus client cache. Jadi ada yang namanya client cache yang nantinya tersimpan dalam host tertentu ya. Atau di server itu sendiri ya. Nah, kemudian di DNS ini juga ada yang eksternal, ada internal. Eksternal biasanya nih menghandle untuk kalau eksternal biasa public services ya seperti website, email dan sebagainya, hosted on the internet accessible name server. Kemudian kalau internal biasanya untuk kebutuhan internal jaringan aja ya. Tidak mengandalkan akses ke internet ya. Dan kemudian ada yang namanya forwarding atau conditional forwarding, itu biasanya berhubungan dengan pas nanya ya, kalau di forward pertanyaannya misalnya contoh www.515web.net itu di mana sih? Nah, nanti ada yang menghandle masalah forwardingnya, ada conditional itu agak spesifik dia. Kalau for forwarding biasa itu general umum. Nanti Anda bisa belajar lagi ini pelan-pelan baca lagi ya di buku ya. Nah, kemudian biasanya kita menggunakan tool seperti NSLookup ya kalau di Windows, atau Anda bisa menggunakan dig yang ada di Linux. Ini melakukan query untuk name server for resource record ya. Bisa PowerShell, bisa interactive mode dan sebagainya ya. Jadi ada pakai tool yang namanya NSLookup. Nah, selain NSLookup Anda bisa pakai dig ya. Domain Information Grouper ya. Ini. Oke. Sebelum akhir kita ini kan dulu ya. Jadi secara summary di lesson 10 ini kita belajar tentang DNS, name resolution, DHCP dan beberapa hal yang lain seperti misalnya NSLookup dan beberapa tool yang lain. Oke, saya tunjukin demo sedikit ya. Nah, kalau di Windows kita bisa biasanya menggunakan tool untuk lookup ya. Kita pakai NSLookup. Nah, misalnya NSLookup www Microsoft atau CompTIA.org. Ya. Nah, ini. Nah, dia bilang ini ada servernya 192.168.211.30 non-authoritative answer ya. Nah, ini yang non-authoritative itu artinya dia tidak punya data tentang CompTIA ya. Ini IP-nya ya. Nah, kemudian kita bisa pakai untuk informasi di luar. Kita mau tahu ini 52 ini dari mana ya? Ini kita bisa setel pakai Whois. Saya www.comptia untuk mengetahui. Whois itu oh ya saya lupa, ini Whois ini di Linux saya lupa saya. Ya. Jadi kita biasa pakai ini aja, pakai NSLookup aja. Ya. NSLookup misalnya CompTIA aja bisa. Nah, ya keluarnya seperti ini ya. Nah, itu pakai untuk ini authoritative istilahnya name query ya, name query untuk melihat oh ini yang jawab adalah untuk CompTIA ini production CompTIA website trafficmanager.net. Kalau ini kita nanya CompTIA.org, yang jawab CompTIA IP address-nya adalah 3.219.13.186 ya, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan ini trace route juga misalnya untuk routingnya, trace route aja. Nah itu.
Jadi kalau www.CompTIA ini sebenarnya adalah canonical name dari production CompTIA website ya. Itu. Oke, silakan ada pertanyaan? Permisi Pak, mau Ya. bertanya. Itu yang NS lookup itu mirip kayak dig comment ya kalau di Linux? Ya, dig itu sama dengan dig. Oh ya. Terus untuk record aliases itu bisa sampai berapa ya Pak? Misalkan nama-nama atau main alias. Banyak sih ya, saya nggak hafal harus berapa bisa berapa banyak sih canonical name tuh bisa diserta www.1. Saya nggak terlalu pernah ngecek sih berapa sampai berapa banyak itu, kayaknya sih unlimited dia, tapi ya ada batas ya harusnya ya. Iya, oke. Gitu. Oh, Oke, ini ini Pak, ada yang saya nanya ya. Ya, gimana? Makasih ya. Oke, ada yang nanya bagaimana cara kita memonitor atau trace laptop PC sedang di remote atau tidak. Nah, itu Anda pakai NSLOOKUP untuk ini bisa pakai komen ini ya. Kalau di remote atau tidak ini kita bisa pakai komen misalnya kita kasih komen netstart -aon aja. Nah, kita bisa lihat ini koneksinya, ada koneksi-koneksi yang dengan menggunakan port-port aneh-aneh nggak nih? Nah, ini kebetulan saya punya ini banyak yang ini ya, establish ya. Ada koneksi karena itu koneksi. Jadi biasanya kita ngelihat statusnya harusnya establish. Misalnya contoh ini. Establish-nya oleh siapa? Ini kalau sini kebetulan establish-nya sama port satu maksudnya sama localhost saja ya 127.01. Tapi ini juga bisa ngelihat ya ada koneksi dari saya 192.168.211.9 ke 74. Nah, ini koneksinya kemana nih? Anda harus bisa lacak nih ya. Nah, ini bisa pakai banyak cara sih sebenarnya kalau mau lihat ya, bisa pakai NetStart, bisa pakai tool seperti misalnya Process Explorer dan beberapa yang lain ya. Bisa dengan beberapa tools ya. Nah, kalau ada yang nanya juga kalau exam network plus ini ada dua sih ya, ada teori ABC ya, multiple choice, ada praktikum juga. Nanti praktikum biasanya ditanya tool ya, penggunaan tool misalnya NetStart, Tracer, Whois, NSLOOKUP dan sebagainya. Oke ya, yang lain. Nah, kayaknya kita udah tinggal dikit ya kalau network. Ini mungkin sekitar satu sesi lagi, mungkin hari Jumat kita, ini kan Rabu ya, besok udah Kamis. Jumat mungkin kita selesaikan ya. Sisa materi saya akan kasih sebagai self study. Jadi Anda baca-baca aja buku, baca-baca dari materi yang udah disampaikan. Ada yang nge-share ya kemarin, ada yang nge-share men-share itu ya buku Network Plus. Nah, itu Anda bisa baca-baca. Nanti targetnya kalau bisa hari Jumat udah hari terakhir kita untuk bahas Network Plus. Sisa materi nanti Anda bisa pelajari secara self study. Kemudian target saya kalau bisa hari Senin itu kita udah ujian untuk mock testnya Network Plus. Ya. Jadi saya tulis saja ya mock test atau ujian ini ya praktikumnya ya final ya. Itu hari Network Plus ya. Hari Senin malam. Nanti saya akan buka mungkin seharian lah untuk bisa latihan. A+ remedial mungkin hari Jumat malam lah saya buka ya. Untuk remedial A+ itu hari Jumat malam. Ya. Oke. Itu aja sementara, kalau tidak ada pertanyaan Pak Semi, nanti saya ya silakan. Pak Semi izin tanya Pak. Ya. Pak, untuk mock test kan kita menjawab ya Pak. Boleh itu nggak Pak? Boleh tahu nggak Pak jawaban yang benarnya atau gimana? Itu kemarin saya udah kasih tahu bahwa nanti jawaban yang benarnya akan saya kasih setelah mereka melakukan remedial. Oh, setelah remedial ya Pak ya. Okay. Remedial untuk misalnya yang nggak lulus ujian lagi terus bisa lulus, nanti udah selesai baru akan saya kasih
jawaban-jawabannya. Oke, siapa? Terima kasih Pak. Ya. Ada yang bisa jawabnya nih, ada pertanyaan. Trace route itu untuk apa? Ya, untuk trace itu sebenarnya tool untuk melakukan tracing ini ya. Biasa sih gunanya untuk ini ya, tracing routing ya. Tracer. Ya. Kalau tracer ini biasanya ngelihat ininya, routing path-nya ya. Jadi itu maximum hops ya. Ini, tracer. Misalnya saya mau ngelacak dari tempat saya ke www.comtia.org itu berapa hops ya. Ini bisa pakai tracer www.comtia.org. Nah itu. Ini berapa hops dia bisa sampai ke sana ya. Ya, betul, menunjukkan route yang dilewati paket. Oke, nah karena udah ada yang share materi kemarin, saya lihat itu bagus tuh materinya 601 yang ada di Telegram. Silakan baca-baca ya materi materi Network Plus kita, karena hari Jumat kita udah terakhir di Network Plus. Sisanya nanti saya akan lebih fokus ke Security Plus di minggu-minggu berikutnya. Ya, jadi tolong baca-baca. Jadi targetnya adalah hari Jumat ini kita selesaikan materi Network Plus. Sisanya kalau tidak dibahas ada boleh baca-baca self study. Kemudian hari Senin malam kita akan melakukan mock test untuk Network Plus. Oke, siap-siap belajar ya. Siapa? Ya, target sih sekitar ya nggak banyak-banyak lah. Mungkin sekitar 50 sampai maksimal tuh 100 soal. Itu maksimal udah. Oke? Itu aja sementara. Saya nggak bisa lama karena mesti ngurusin anak lagi nih. Ya, kesian dia tidur nggak ditemanin. Maklumlah kan karena mamanya udah nggak ada ya. Saya yang harus temanin sebagai bapaknya lah. Oke? Siap, Itu Pak. aja. Terima kasih sebelumnya. Ya, kita bisa bahas-bahas lagi. Kalau yang teman-teman pingin diskusi, silakan di Telegram ya. Tapi diskusinya jangan aneh-aneh ya. Saya lihat, saya perhatiin tuh yang diskusi di Telegram ngomongnya ethical hacking. Belum juga nyampe ke security, udah ngomong ethical hacking, ngomongnya ceh lagi. Ngomongnya bukan CompTIA, ya ngomongnya Easy Counsel. Itu kalau yang ngomong Easy Counsel, CH dan sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan materi kita, langsung saya kick tuh. Langsung saya outkan dari ini. Telegram. Nyemak-nyemak. Kalau orang Pontianak bilang nyemak-nyemain. Nyemak-nyemain tuh kayak model menu-menuhin aja. Nggak jelas omongannya. Ya, yang itu udah terlalu canggih ngomongnya. Padahal teman-teman yang lain kan masih baru belajar ya. Dia udah ngomong ethical hacking, ngomong masalah aneh-aneh. Kalau tanya jawab biasa kayak model audit, oke, masih oke, fine lah. Ada yang nanya kemarin tuh ada Mbak Jessica ngobrol masalah IT audit, ada yang nanya. Silakan, itu kan membuka wawasan. Tapi jangan promosi, oh ini ada ethical hacking gini-gini. Ya, ini kita ngomongnya CompTIA kok, ngomongnya lalu ke ethical hacking, ke Easy Counsel. Saya bukan ini, saya bukannya nggak senang sama Easy Counsel, tapi ya kalau kita sekali lagi ngomong masalah topik Network Plus, A+, yang ngomong A+, ITF Plus kan banyak tuh. IT Foundation Fundamental kita udah bahas. A+ kita udah bahas, Network Plus udah bahas. Ya, yang ngomong yang materi-materi yang udah kita bahas lah. Jangan ngomong yang terlalu canggih. Kadang-kadang tuh banyak anak-anak tuh ngomongnya udah terlalu canggih. Sekali balik lagi ke basic, bingung lagi dia. Misalnya contoh, ada pertanyaan tentang three-way handshake. Three-way handshake aja nggak ngerti. Ya, ngomongnya ethical hacking, tapi ngomong three-way handshake nggak ngerti. Ditanya flag itu apa? Flag misalnya SYNC itu apa? RST itu apa? Atau bisa ditanya masalah apa ya, yang dasar banget lah. Nah, mereka nggak bisa jawab. Kenapa? Karena basicnya mereka nggak itu main loncat-loncat aja. Tahu-tahu udah jadi hacker aja, tahu-tahu jadi pentester aja. Ya, itu yang ini. Ya, yang saya kurang saya anjurkan. Jadi kalau kita mau belajar jadi hacker, jadi security professional, ikutinlah jalurnya dari awal, dasar dulu. Kita belajar karate atau silat, pencak silat atau apa aja itu kan semuanya dari dasar kan. Fondasi dulu, fondasinya udah benar, baru kita bisa masuk ke jurus-jurus dan sebagainya. Saya dulu zaman saya masih SMP, SMA, saya belajar karate sampai sabuk apa ya kemarin ya saya biru tua ya saya. Kita belajar fondasi,
Ya, lama itu belajar fondasinya sampai sabuk warna kuning kalau salah. 2 tahun itu baru lanjut ke sabuk hijau sama biru terus biru tua. Berapa tahun itu untuk mendapatkan jurus. Jadi jangan tiba-tiba langsung loncat-loncat begitu ya. Nanti Anda misalnya contoh nih pada saat interview ya ditanya, Anda ngerti nggak namanya yang disebut dengan TCP perbedaan utama antara TCP dan UDP? Tuh, satu. Kedua, tahu nggak yang namanya trio handshake? Ya, kayak gitu simple-simple itu. Apa perbedaan utama antara TCP dan UDP? Kenapa kita pakai port connect-nya? Kenapa services atau application itu pakai port? Dan sebagainya. Ini hal-hal yang simple-simple itu yang harus Anda kuasain. Jangan misalnya contoh Anda mau jadi SOC SOC analis level 1. Itu networking harus jago. Ya, dasar-dasar networking sama analisa harus jago. Ya, jangan harap Anda bisa masuk ke L2 level 2 atau level 3 kalau seandainya foundation Anda di networking jelek. Ya, ditanya kenapa Anda sebut ini anomaly? Apa yang dimaksud dengan anomaly? Ya kan? Hal-hal kayak gitu tuh simple-simple ya. Jadi teman-teman tolong ya, kalau kita diskusi ya yang sesuai dengan topik yang dibahas lah, jangan terlalu jauh lah. Boleh diskusi sekedar yang umum tapi jangan bawa-bawa nama kayak Easy Council lah atau Cisco lah atau apa. Kalau bisa sih ya kita stick to CompTIA dulu lah karena ini program ini kan juga disponsori oleh CompTIA. Kemarin saya udah ngobrol-ngobrol ya sama orang CompTIA Asia ya. Mudah-mudahan ini kalau di approve kita bisa yang lulusan terbaik dengan nilai tinggi bisa dapat voucher ujian gratis nih. Insya Allah ya, doain aja. Amin Pak. Ya. Pak. Menarik Pak, bagus Pak. Iya. Kan lumayan kan satu voucher 2.600.000 loh, ya kan? Dapat satu voucher gratis lumayan nih. Nah, by the way saya masih cari SOC analis ya, SOC analis level 1 and level 2 ya. Ya kalau level 2 minimal pengalaman sekitar 2 tahun lah. Kalau L1 pengalaman 1 tahun atau baru-baru juga boleh, nanti ngajuin aja. Kirim aja CV ke saya, nanti saya bantu ya. Kita lagi nyari orang, masih butuh sekitar sebenarnya sih kalau ditambah L2 jadi ada 3 orang kita butuh ya. Siapa? Kalau kepingin kalau L1 requirement-nya apa itu Pak? Ya minimal networking oke, sama basic lah kayak basic knowledge lah kayak model networking, basic security, dasar-dasar security, sama analisa lah IDS IPS lah kayak gitu. Siapa yang tertarik tuh? Mas Dede ya. Maret 2022. Wah, kalau end of contract udah terlalu lama, Mas. Maret 2022 tuh berapa lama? Masih 4 bulanan lagi. Tapi sih boleh sih, nggak apa-apa, silakan aja. Siapa tahu bisa. Nanti coba-coba apply ya, Pak. Bisa WFH kok. Kebanyakan WFH. Ya, kenapa? Nanti mencoba apply ya, Pak.